Selanjutnya kita akan melihat prinsip-prinsip dasar pemupukan. Prinsip-prinsip dasar ini menjadi basic dalam pelaksanaan pemupukan serta menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pemupukan. Ada banyak prinsip yang perlu diperhatikan, tetapi 4 inilah yang menjadi prinsip utama. Prinsip yang pertama adalah prinsip keseimbangan hara. Prinsip keseimbangan hara itu adalah membandingkan antara hara yang keluar atau hara yang diangkut dari ekosistem dengan hara yang masuk itu harus seimbang. Dalam hal ini diberikan contoh 15 ton TBS yang kita keluarkan dari ekosistem itu setara dengan 135 kg K2O, 90 kg nitrogen, dan 20 kg P2O5. Artinya ketika kita panen setiap 15 ton, harusnya kita mengembalikan minimal 90 kg N, 135 kg K2O, dan 20 kg P2O5. Sebagai tambahan dari yang minimal tersebut, haruslah kita perhitungkan kembali kebutuhan tanaman untuk pertumbuhan. Karena tanaman kelapa sawit di samping menghasilkan sebagai produksi, ada yang dipanen, tanaman kelapa sawit juga tetap mengalami pertumbuhan. Kemudian kita harus perhitungkan losis yang terjadi di lapangan, mungkin karena adanya erosi atau hara yang keluar dari sistem, mungkin juga karena pelepah yang kita angkut keluar dari sistem, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan prinsip keseimbangan hara. Prinsip yang berikutnya atau prinsip yang kedua yang sangat penting adalah prinsip faktor pembatas. Prinsip faktor pembatas ini sering juga disebut dengan hukum minimum Liebig atau Liebig's Law. Hukum minimum Liebig itu yang mengatakan bahwa pertumbuhan tanaman akan dipengaruhi oleh nutrisi yang berada pada konsentrasi terendah sebagai faktor pembatas. Maka hara yang menjadi faktor pembatas adalah yang pada kondisi yang terendah. Nah, di sini kita ibaratkan sebagai drum. Drum ini disusun oleh keping-keping kayu yang terdiri dari unsur-unsur hara. Nah, kita lihat di contoh di drum ini, nitrogen berada pada posisi yang terendah. Berarti nitrogen adalah sebagai faktor pembatasnya. Nah, apabila kita mau meningkatkan pertumbuhan atau produktivitas tanaman, maka yang kita atasi terlebih dahulu adalah nitrogen. Setelah nitrogen teratasi, maka pertumbuhan akan meningkat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai prinsip yang faktor pembatas. Di lapangan, hal yang sering menjadi permasalahan atau hal yang sering kita langgar dari prinsip faktor pembatas ini ada beberapa. Salah satu contohnya adalah pemupukan tidak sesuai dengan urutan pemupukan yang telah ditentukan. Kenapa terjadi? Karena salah satu penyebabnya kedatangan pupuk yang tidak sesuai dengan jadwal. Padahal di lapangan sudah waktunya memupuk. Sehingga pupuk yang ada di lapangan itulah yang ditaburkan. Tidak sesuai lagi dengan norma atau aturan urutan pemupukan. Selanjutnya kita akan melihat prinsip yang ketiga, yaitu the law of diminishing return. Artinya hukum peningkatan hasil yang semakin berkurang. Hukum peningkatan hasil yang semakin berkurang. Nah, kalau kita lihat berarti hasilnya tetap meningkat, cuman berkurang peningkatannya. Dapat lebih jelasnya kita lihat pada grafik yang berikut ini. Sumbu X sebagai nutrient supply, ketersediaan hara. Semakin ke kanan berarti ketersediaan hara semakin tinggi. Crop yield berada pada sumbu Y. Semakin ke atas berarti peningkatan hasil semakin naik. Nah, kalau kita lihat antara sumbu X dan sumbu Y, ketika sumbu X meningkat, maka hasil juga meningkat.
ketika nutrient supply meningkat lagi, maka hasil akan meningkat lagi. Nutrient supply meningkat lagi, hasil akan meningkat lagi sampai kepada titik tertentu. Maka seolah-olah peningkatan nutrient supply akan meningkatkan hasil. Tetapi pada titik berikutnya, ketika nutrient supply meningkat, maka hasil itu tidak bisa meningkat lagi. Sampai titik tertentu juga, sampai titik optimum, hasilnya tidak bisa meningkat lagi. Hasilnya sudah berada pada posisi yang 100%. Nah, apabila nutrient supply kita tambah terus-menerus, maka crop yield justru menurun. Hal ini bisa terjadi karena tanaman sudah mengalami toksisitas atau keracunan. Tanaman mungkin juga sudah akan menunjukkan gejala-gejala keracunan. Nah, pada titik optimum di mana tanaman masih bisa menolerir kandungan hara yang tersedia, maka tanaman juga akan melakukan luxury consumption. Luxury consumption itu adalah tanaman akan menyerap unsur hara dalam kondisi yang berlebih-lebihan, dalam kondisi yang mewah. Itu adalah karakteristik tanaman. Tanaman akan mampu menyerap unsur hara tertentu. Sebagai contohnya, tanaman mampu menyerap nitrogen dalam jumlah yang banyak. Nah, tanaman yang menyerap nitrogen dengan jumlah yang banyak tersebut itu akan mengakibatkan tanaman mengalami toksisitas. Tanaman menunjukkan gejala-gejala tanaman itu tumbuh sukulen atau lebih banyak mengandung air, lebih mudah diserang oleh penyakit. Hal inilah yang menunjukkan terjadinya penurunan produksi. Jadi, kita harus bijak untuk menentukan pupuk itu sampai di mana yang bisa memberi hasil yang optimum, atau sampai di mana yang memberi biaya yang minimal mungkin dan hasil yang sebaik-baiknya atau hasil yang optimum. Nah, pada saat ini kembali pada poin ketiga, sangat pentinglah bagi kita untuk melakukan analisis daun dan analisis tanah. Analisis daun atau analisis jaringan menjadi dasar dalam menentukan nantinya dosis pemupukan sehingga kandungan hara di dalam daun itu berada pada kondisi yang optimum, tidak pada kondisi defisiensi dan tidak pada kondisi yang berlebih-lebihan. Untuk jelasnya, hubungan antara produksi dan konsentrasi hara ditampilkan kembali pada slide yang berikut ini. Ini adalah pertumbuhan hasil versus konsentrasi hara. Dapat kita lihat di sumbu X konsentrasi hara di dalam jaringan semakin ke kanan semakin meningkat. Kemudian pertumbuhan atau hasil dinyatakan dalam bentuk persen di sumbu Y. Kalau kita lihat zona respon tanaman terhadap konsentrasi hara itu ada 3 zona. Zona yang pertama adalah zona defisiensi. Defisiency zone. Zona yang kedua adalah zona adequate zone dan zona yang terakhir adalah zona toxic zone. Pada zona defisiensi berarti tanaman mengalami hara dalam kondisi kurang. Pada zona defisiensi tanaman akan menunjukkan gejala defisiensi. Dapat kita lihat pada zona defisiensi produktivitas itu sangat bisa untuk kita tingkatkan. Nah, pada zona adequate atau zona berkecukupan, tanaman itu sudah berada pada unsur hara yang cukup. Tanaman sudah menyerap unsur hara dengan baik. Zona adequate, maka hasil itu 100%, tidak bisa meningkat lagi. Dibatasi oleh karakteristik genetis tanaman. Maka pada zona adequate kita harapkan produksi sudah di posisi puncaknya. Bagaimana kita tahu bahwa tanaman itu pada zona adequate? Kembali di sinilah kita penting
melakukan analisis jaringan tanaman. Apabila zona adequate itu kita bagi lagi menjadi 3 zona, zona 1 di awal, zona 2 di tengah, dan zona 3 itu di akhir, maka kita sebagai pemilik kebun menginginkan berada pada posisi zona 1 di zona adequate. Kenapa kita tidak memilih zona 2 dan 3 di zona adequate? Karena zona 2 dan 3 dengan nutrien yang sama, hasil yang diperoleh sudah tetap menjadi 100%. Jadi, alangkah baiknya pupuk yang kita berikan sudah pada zona adequate di awal, bukan di tengah dan bukan di akhir. Pada zona yang ketiga, di sini adalah zona toksit. Zona toksit itu adalah sudah pada zona beracun. Tanaman sudah kembali mengalami yang namanya toksisitas. Tanaman menunjukkan gejala-gejala toksisitas. Nah, kalau di perkebunan, gejala toksisitas itu jarang terjadi. Dan biasanya kalaupun kejadian paling terjadi di pembibitan. Karena kita memberikan pupuk dalam kondisi yang berlebih ketika di pembibitan. Kalau di lapangan, yang sering terjadi adalah zona defisiensi dan zona adequate.